warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kok kita nggak sekolah, kalau kita orang dia kalau ini. Soalnya itu yang mengadakan pameran Pak Hairul, tapi malah saya yang diminta berbicara ini Pak Hairul ini. Saya lakukan bola, terus juga saya mungkin nanti di penantian ini karena di sini di depan masyarakat dan juga tokoh masyarakat di Arosraya tentunya akan pasti lebih banyak paham tentang sejarah Arosraya. Jadi saya hanya mungkin memberikan cerita sedikit saja Pak Hairul. Kalau terlalu panjang takutkan bola gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustamin karena telah mengundang saya, dan terima kasih pula kepada Pak Hairul karena sudah mengadakan acara yang luar biasa ini. Karena bagi saya memang untuk rekonstruksi sebuah sejarah tanpa adanya kesenian itu sama saja seperti menceritakan masa lalu tanpa fisik. Itu kami juga kesulitan, makanya kami sangat bersyukur bila mana ada kegiatan semacam ini, bisa berupa pameran lukisan yang berdasarkan sejarah atau pementasan drama, tari atau apapun yang berbau sejarah, sehingga penampilan itu akan lebih dapat diterima oleh masyarakat, utamanya generasi muda. Karena kalau generasi muda diarahkan untuk membaca narasi-narasi sejarah yang tanpa gambar, tanpa visualisasi, itu akan bosan dan akan susah untuk tertarik. Terima kasih pula kepada tokoh-tokoh masyarakat Arosraya, Pak dan Kamil. Selamat pagi Bapak. Pak Bilal ya, Pak Bilal. Sungguh saya baru kenal ya, Pak Mujamil dan lain sebagainya, Pak Anwar Sadat, Om Helmi juga. Terima kasih. Ya singkat saja, seperti yang kita dengar bersama. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bukan untuk memberitahu, tapi hanya sebagai untuk mengingatkan kita bersama bahwa Arosraya memang merupakan suatu awal kebanggaan Madura Barat. Bahkan bukan hanya bagi Madura Barat, tapi juga Madura dan juga seluruh Indonesia. Karena banyak sekali sejarah-sejarah besar yang lahir di Arosraya. Seperti yang kita tahu, di situs pertama kita bisa melihat makam agung. Di makam agung itu ada 3 tokoh besar yang pernah berkuasa di Arosraya. Yang pertama Raden Pratanu, merupakan ayah dari Raden Pratanu, yang kemudian Raden Pratanu menjabat pada tahun 1531 Masehi menjadi Panembahan Tempat Timur, dan hari penobatan beliau sebagai raja di Arosraya itu dijadikan cikal bakal hari jadi Kabupaten Bangkalan. Nah, ini adalah sesuatu momentum yang luar biasa. Kenapa kok Kabupaten Bangkalan memilih penobatan Panembahan Temanggur sebagai hari jadi Kabupaten Bangkalan? Padahal begitu banyak tokoh-tokoh sejarah di Bangkalan, begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang besar di Bangkalan, tapi mengapa kemudian penobatan Raden Pratanu sebagai Panembahan Temanggur dijadikan sebagai momentum penentuan hari jadi Kabupaten Bangkalan? Ternyata hal ini tidak terlepas dari masuknya Islamisasi. Memang sebelum Panembahan Temanggur itu Islam sudah mulai masuk ke masyarakat, tapi tidak secara masif. Baru kemudian menjadi masif dan menjadi agama resmi itu pada pemerintahan Panembahan Temanggur yang bersamaan dengan papi beliau, yakni Papi Empu Bateno. Jadi itu peristiwa yang besar yang pertama. Jadi bukan di era Panembahan Temanggur itu, rupa-rupanya pada zaman dulu kerajaan Arosraya ini menjadi kerajaan yang luar biasa besar. Karena ini Raffles, jadi bukan kata saya. Raffles menyebutkan bahwa setelah kerajaan Jawa, dalam artian ini Majapahit dan Demak itu runtuh, kerajaan Jawa itu terbagi menjadi 8 bagian, dan salah satunya adalah kerajaan Arosraya sebagai kerajaan yang merdeka dengan wilayah itu. Tapi seluruh Madura, sekarang beberapa wilayah di Jawa sampai ke Blora gitu.
Blora sampai Pasuruan itu wilayahnya Arosbaya. Pusat pemerintahan itu ada di Arosbaya di era Pangerahan Lemah Bulus. Jadi itu memang suatu kebanggaan, dan ketika itu perairan Jawa Timur menjadi sangat ramai. Jadi tidak heran ketika Pangerahan Lemah Bulus wafat tahun 1592, kemudian Belanda mulai hadir berkepol di Nusantara, kemudian harus mampir ke Arosbaya. Dan ini sesuatu hal yang wajar, karena ketika itu menjadi pusat keramaian di Jawa Timur. Dan sebetulnya di Timur. Kini ada sebetulnya kak langkong lebih hadir dan sobat sama-sama Surabaya dan Arosbaya. Jadi tercatat pada bulan Juni 1596 4 kapal Belanda masuk ke Banten, tapi karena mereka angko dekor itu tidak diterima di Banten, diusir mereka. Kemudian sampai ke Gresik, tapi di Gresik mereka dirampok. Nah, kemudian menyeberang, melihat ada sebuah pelabuhan besar di seberang lautan, dan tidak lain adalah pelabuhan Arosbaya. Sampailah mereka ke pelabuhan Arosbaya, melihat betapa jayanya pelabuhan Arosbaya ketika itu. Maka mereka mengabadikannya di dalam catatan perjalanan mereka, yaitu buku yang ditulis oleh Jacob Panek tahun 1601. Di situ ada sketsa kota Arosbaya yang pada waktu itu memang digambarkan bertembok benteng. Nah, di Semaken dimasuk kampung Binteng, Binteng. Nah, kemudian memang terjadi salah paham. Sebenarnya ini juga agak mencurigakan. Apakah itu benar salah paham atau memang diberitakan seolah-olah salah paham. Cuma yang tidak bisa terbantahkan di situ adalah bahwa pertumpahan darah penjajah Belanda itu pertama kali di Indonesia adanya di pantai Arosbaya, bukan di bumi lain di Nusantara, tapi di pantai Arosbaya. Jadi sekitar 300 serdadu Belanda yang ada di dalam kapal Belanda itu banyak tewas mengenaskan di pantai Arosbaya. Dan ini alhamdulillah sudah dilukiskan dengan baik oleh Pak Khairul, sehingga Pak Khairul bisa menceritakan betapa luar biasanya patriotisme masyarakat Arosbaya ketika itu yang menjadi api bara yang mengobarkan semangat perjuangan melawan kolonialisme Belanda hingga ratusan tahun ke depannya. Dan tidak sampai di situ, kerajaan Arosbaya kemudian mengalami pertarungan hebat dengan Mataram ketika itu tahun 1624 di masa pemerintahan Pangeran Mas. Nah, tapi Pangeran Mas itu kesehariannya masih belum dapat dipastikan di mana. Jadi itulah kemudian Madura dijatuhkan oleh Mataram dan menjadi bagian dari kerajaan Mataram, dan dilanjutkan oleh dinasti Cakraningrat yang kemudian keratonnya dari Arosbaya dipindah ke Sampang. Karena orang Mataram sangat paham kalau keraton Madura ini tetap di Arosbaya, maka Madura kita rajin menjadi raya, menjadi luar biasa kaya, karena langsung berhubungan dengan dunia luar. Tapi kemudian memang Mataram memposisikan ibu kota selanjutnya itu di pedalaman. Dalam artian Sampang itu memang di pesisir, tapi kan pesisir yang langsung berhubungan dengan Jawa, bukan pesisir yang berhubungan dengan rute perdagangan internasional ketika itu. Dan tahun 1624 sampai 1680 keratonnya di Sampang. Setelah Perang Trinojoyo 1680 sampai 1718 di Toju keratonnya. 1718 sampai 1745 kita keratonnya di Sepirena. Baru kemudian 1745 sampai 1885 keraton itu ada di Bangkalan. Jadi paling sepuluh itu memang ada di Arosbaya. Dan memang beberapa temuan seperti fragmen Hindu di Arosbaya itu juga cukup banyak, dan ini menjadi kajian menarik bagi teman-teman arkeolog. Jadi apabila hal itu sudah terpecahkan, maka peradaban yang lebih tua lagi di Arosbaya ini bisa terjawab di era sebelum Islam. Jadi kurang lebih dari sahut Pak Khairul. Takut dan koran ini kan lebih dari 2 menit kan itu koran. Kalau semua kan. Sangat
luar biasa. Makanya biar lebih diskusi santai. Mungkin sedemikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.